Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-27 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-27 dari surah Al-Baqarah masih lagi lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang telah terkeluar dari agama Islam. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Orang-orang yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang kufur kepada Allah sehingga tersesat dari jalan yang benar. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-27 yang akan kita bahaskan sekarang ini, Allah menerangkan tentang siapa sebenarnya orang-orang yang fasik itu. Disebutkan tentang 3 sifat orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji itu sudah diambil dari mereka dan telah dikuatkan supaya tidak dilanggar, tidak dibatalkan, tapi mereka membatalkan dan melanggarnya. Sifat yang kedua dari orang-orang fasik adalah orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, memutuskan silaturahim, kemudian memutuskan perhubungan dengan umat atau jemaah, kemudian juga memutuskan untuk tidak lagi melakukan kebaikan, dan nanti kita akan bahas dengan lebih terperinci. Kemudian sifat yang ketiga dari orang-orang fasik adalah melakukan kerusakan. Bukannya melakukan kebaikan, tetapi melakukan kerusakan, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan. Kemudian Allah terangkan bahwasanya orang-orang fasik adalah orang-orang yang merugi di dunia dan merugi di akhirat. Inilah ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Masih lagi ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang membatalkan atau melanggar atau menanggalkan janji yang dibuat dengan Allah setelah janji itu dikuatkan atau diteguhkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang fasik itu adalah juga orang-orang yang memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Kemudian orang-orang yang fasik adalah juga orang-orang yang wa yufsiduna fil ardh,
dan mereka itu melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itu, orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi dengan menjelaskan 3 sifat orang-orang yang fasik, semakin jelaslah siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang fasik itu, yaitu orang-orang yang melanggar janji dengan Allah, itu perhubungan dengan Allah. Kemudian apabila perhubungan dengan manusia, mereka memutuskan perhubungan dengan manusia. Kemudian dalam melakukan perbuatan, ketika menjalani hidup di dunia ini, di muka bumi ini, mereka melakukan kerusakan. Ada perintah, perintah ditinggalkan. Ada larangan, larangan pula yang dibuat. Mereka ini apabila perintah ditinggalkan, larangan dibuat, bermakna telah melakukan kerusakan. Atau dengan kata lain, bukan mengikuti kehendak Allah, tetapi mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri. Maka mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi semakin jelaslah siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang fasik. Sebelum ini kita sudah terangkan tentang makna fasik. Fasik secara bahasa maknanya terkeluar atau terkelupas. Sama seperti terkelupasnya kulit jeruk dari jeruknya. Tadi kulit jeruk dengan jeruknya bersama. Tetapi apabila dia sudah fasik, maka kulit jeruk itu terkelupas dari isinya. Manusia bersama dengan agama Islam, agama yang benar. Tetapi apabila mereka tidak lagi menjalankan agama, maka mereka telah terkeluar dari agama. Terkeluar dari agama disebut fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang telah terkeluar dari agama, tidak lagi menjalankan apa-apa yang ditetapkan di dalam agama. Nah, merinci tentang sifat-sifat orang yang fasik ini, yaitu pertama dengan menyebutkan mereka itu adalah orang-orang yang membatalkan janji dengan Allah, atau melanggar janji dengan Allah, atau menanggalkan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita sebut kata membatalkan atau melanggar atau menanggalkan. Kata an-naqdu, alladzina yanquduna, yaitu orang-orang yang membatalkan. Kalau disebut membatalkan bermakna sudah ada janji tapi dibatalkan. Umpamanya kalau disebut berjanji, maka ada 2 pihak. Ada 2 pihak. Umpamanya kita berjanji dengan kawan kita supaya besok bertemu pukul 9 di Masjid Agung umpamanya. Maka kita berjanji dengan kawan kita itu 2 pihak. Kita pihak yang pertama dan kawan kita itu pihak yang kedua. Besok pukul 9 umpamanya. Tempatnya di Masjid Agung. Kemudian kita batalkan. Maksud kita batalkan, maknanya janji tadi dia tidak lagi dilaksanakan. Kita batalkan, yaitu wahai kawan, kita tidak jadi bertemu besok pada pukul 9. Nah, ungkapan kita ini maknanya membatalkan janji. Membatalkannya dengan apa? Dengan mulut. Ada pula yang membatalkannya bukan dengan mulut, tapi membatalkannya dengan perbuatan. Tak ada dibatalkan. Maka kawan yang satu lagi datang pukul 9 ke Masjid Agung ini. Dia pula tidak datang. Apabila dia tidak datang, maka dia telah membatalkan janjinya, tetapi dengan perbuatan. Membatalkan dengan perbuatan lebih dahsyat dari membatalkan dengan perkataan. Karena membuat pihak yang satu lagi menjadi tertipu, menjadi terpedaya. Baik. Sekarang kata an-naqdu ini juga difahami dengan makna menanggalkan. Kalau tadi membatalkan, sekarang pula menanggalkan.
Dan biasanya di dalam bahasa Arab umpamanya disebut kata naqdul habli, menanggalkan ikatan tali. Tali apabila kita membuhulnya, umpamanya ada tali terputus dua, umpamanya dua tali, kemudian kita ikat, maka kita ikat dengan buhul, maka tadi yang dua itu sekarang menjadi satu dengan buhul. Kemudian kita tanggalkan yang tadi terikat kuat, dua menjadi satu, sekarang ditanggalkan. Apabila ditanggalkan, maka nanti akan berjalan sendiri-sendiri, akan berdiri sendiri-sendiri menjadi dua. Manusia dengan Allah juga demikian. Manusia dengan Allah telah berjanji, kemudian dibatalkan. Manusia dengan Allah telah berjanji, tapi ditanggalkan. Kemudian yang mesti kita bahaskan, kapan manusia berjanji dengan Allah dan apa bentuk perjanjian itu? Maka dibahaskan dalam ayat yang lain. Umpamanya seperti yang dibahaskan dalam surah Al-A'raf ayat 102, 103. Di situ disebutkan janji antara Allah dengan manusia atau manusia dengan Allah. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan seluruh manusia dari diri Nabi Adam alaihi salam. Ada ulama tafsir mengatakan ini di alam roh. Jadi kita semua ini berupa roh. Jadi semua manusia yang akan diciptakan di muka bumi di alam roh dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dikumpulkan, maka Allah pun bertanya, "Hai manusia," ketika itu berupa roh-roh, "Wahai manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu?" Maka semua manusia, kita ketika itu berupa roh menjawab, "Bala syahidna, ya Allah, Engkau Tuhan kami." Maksud Allah sebagai Tuhan adalah yang memerintahkan kita dan kita mengikutinya, yang melarang kita dan kita menjauhinya. Itu makna Allah sebagai Tuhan. Ya Allah, apabila Engkau memerintah, Engkau melarang, kami tunduk dan patuh dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesukaan. Ya Allah, apabila Engkau memerintah, akan kami jalankan. Apabila Engkau melarang, akan kami jauhi. Kami mengakui Engkau ya Allah sebagai Tuhan. Kami mengakui Engkau ya Allah sebagai Tuhan. Ini adalah janji kita dengan Allah. Kemudian setelah itu kita pun berpindah ke alam rahim. Kemudian kita pula lahir ke dunia. Kemudian kita pun dewasa. Kemudian kita pun menerima perintah-perintah Allah yang mesti dijalankan, larangan-larangan Allah yang mesti dijauhi. Umpamanya perintah Allah, tauhidkan Allah. Kemudian juga perintah Allah, umpamanya dirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, keluarkan zakat, kalau sudah cukup nisab dan haulnya, pergi haji, berlaku jujur, adil, tepati janji, dan lain sebagainya. Kemudian kita jalankan. Apabila kita menjalankan, maka bermakna kita telah menunaikan janji yang telah pernah kita ambil ketika berada di alam roh. Tetapi ketika di dunia menyekutukan Allah, ketika di dunia meninggalkan kewajiban ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan, ketika di dunia tidak mau berakhlak mulia, berdusta, tidak mau menepati janji, khianat, kemudian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, memutuskan silaturahim, padahal semuanya adalah yang dilarang oleh Allah. Itu yang dibuat bermakna dia telah menanggalkan janji atau melanggar janji atau
membatalkan janji. Ini yang dimaksudkan dengan alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang telah melanggar janji dengan Allah, membatalkan janji dengan Allah. Kapan janji tersebut? Di alam roh. Dan ini ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Bermakna semua kita ini sudah berjanji dengan Allah? Sudah. Tinggal lagi sekarang mau menepatinya atau tidak. Menepatinya, jadilah orang beriman. Tidak menepatinya, maka jadilah orang yang fasik, terkeluar dari keimanan, tidak lagi beragama Islam. Apabila sudah menyekutukan Allah, tidak lagi. Maka Allah sebutkan juga umpamanya kepada ahlul kitab pada masa dahulu. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Tentang ahlul kitab dahulu. Kalau disebut ahlul kitab, orang yang telah pernah menerima kitab suci pada masa dahulu, Taurat, Zabur ataupun Injil. Di dalam Taurat, Zabur, Injil ada perintah-perintah Allah, juga ada larangan-larangan Allah. Perintah untuk diikuti, larangan untuk ditinggalkan. Kalau kepada Nabi Musa dahulu, di dalam kitab suci Taurat itu ada 10 perintah Allah, 10 commandment, 10 perintah Allah yang mesti dijalankan, yaitu esakan Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ada 10 perintah Allah. Tetapi mereka, orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam, fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka campakkan kitab suci itu ke belakang mereka. Fanabadhuhu, mereka lemparkan ke belakang mereka. Bermakna mereka telah melanggar janji. Mereka telah membatalkan janji. Jangan menyekutukan Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka katakan Allah itu punya anak. Anak Allah itu bernama Uzair, kata orang-orang Yahudi. Anak Allah itu Isa alaihi salam, kata orang-orang Kristen. Qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Dengan menyekutukan Allah seperti ini, mereka telah membatalkan janji dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini kita sampaikan sebagai tanggung jawab keilmuan. Ini bukan untuk menghinakan orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan. Ini adalah tanggung jawab keilmuan. Inilah dia hakikat sebenar. Maka kita seru mereka supaya mereka memeluk agama Islam, yaitu agama yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam, agama yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini tanggung jawab keilmuan, mesti kita sampaikan. Tidak ada basa-basi dalam menyampaikan keilmuan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang telah membatalkan atau melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji dengan manusia saja kalau membatalkannya adalah tercela. Apalagi janji dengan Allah lebih tercela lagi. Tapi demikianlah sifat orang-orang kafir, orang-orang fasik. Mereka adalah membatalkan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah terangkan lagi mim ba'di mitsaqih, setelah janji itu dikuatkan. Janji dikuatkan. Kadang-kadang kita berjanji. Dengan apa biasanya kita menguatkan janji kita? Dengan menulisnya di atas kertas
setelah menulis di atas kertas, kita kuatkan dengan menandatanganinya. Ini pihak pertama, ini pihak kedua. Mau lebih kuat lagi, letak materai di situ. Materai 6.000. Maka dia menjadi kuat. Begitu juga janji dengan Allah. Janji dengan Allah kita sudah buat di alam roh, kemudian kita kuatkan ketika kita hidup di dunia ini. Yaitu Allah karuniakan kepada kita akal fikiran. Dengan akal fikiran itu nampaklah kebenaran, kemudian kita memperakuinya. Semestinya kita jalankan setelah kita memperakuinya dengan akal fikiran. Karena pengakuan dari akal fikiran itu adalah legitimasi yang paling kuat. Akal fikiran ini lebih kuat dari materai lagi. Karena dia menampakkan kebenaran, mengokohkan kebenaran, dan tidak akan menggoyang kebenaran. Karena itu maknanya. Penguatan. Min ba'di mitsaqih. Sebelum ini Allah sudah terangkan. Allah sebagai yang menciptakan manusia, menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, yang menghamparkan bumi, yang menjunjungkan langit, yang menurunkan air dari awan ke muka bumi, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan air tersebut sebagai rezeki bagi kita. Maka semua manusia memahami perkara ini, menjelaskan bahwasanya ini adalah bukti atau tanda Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Maka sepatutnya manusia tidak melanggar janji ini, yaitu memperakui Allah sebagai Tuhan, sebagai Al-Ilah, sebagai Ar-Rabb. Tetapi orang-orang fasik tidak. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka tahu yang memberi rezeki adalah Allah, tetapi mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Mereka berpaling dari Allah. Bermakna mereka adalah orang-orang yang telah melanggar janji, membatalkan janji, atau menanggalkan janji. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Sifat orang-orang fasik yang kedua adalah memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk menyambungkannya. Tadi sudah kita terangkan. Di antara yang Allah perintahkan untuk menyambungkan adalah silaturahim. Silaturahim yang paling berharga dan tinggi nilainya dan mesti dijaga dan dipelihara, yaitu antara anak dengan orang tua. Kemudian antara abang dengan adik yang ada pertalian darah. Setelah itu ada ikatan tersebut oleh agama dengan ijab dan qabul antara suami dengan istri. Kemudian ada pula kaitan itu dengan orang yang dekat dengan kita, umpamanya tetangga, kawan karib kita. Nah, ini adalah tali-tali silaturahim. Yang paling utama tadi kita sebut dengan orang tua, dengan ayah dan ibu. Dalam Al-Quran disebut setelah beribadah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Hubungkan silaturahim, jangan putuskan dengan kedua orang tua. Setelah itu kepada saudara mara kita, abang adik kita. Setelah itu kalau masih lagi dalam pertalian darah, yang lainnya, yaitu dengan paman-paman kita, dengan bibi-bibi kita, makcik-makcik kita. Kemudian ke atasnya lagi adalah dengan kakek dan nenek. Ke bawah pula dengan cucu-cucu. Ke samping pula dengan saudara sepupu dan seterusnya. Yang masih ada lagi pertalian darah. Ini semua diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan, bukan untuk diputuskan. Dan biasanya manusia memutuskannya hanya karena mengikuti kehendak hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan diri sendiri.
keegoan dan kepentingan diri sendiri. Ini yang membuat silaturahim itu terputus. Dan kalau sudah terputus, untuk menyambungkannya lagi susah, perlu waktu. Selagi hawa nafsu itu ada, tidak akan mungkin dapat tersambungkan. Selagi mengejar kepentingan diri sendiri, keangkuhan dan kesombongan, tidak akan mungkin dapat menyambungkan silaturahim itu. Maka orang yang beriman akan menghubungkan silaturahim. Hanya orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu sajalah yang memutuskan silaturahim. Maka orang yang fasik adalah orang yang memutuskan silaturahim karena orang yang memperturutkan hawa nafsu. Padahal diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkan silaturahim. Ini apabila kita bawa kepada pertalian antara manusia dengan manusia dari sisi kekerabatan atau pertalian darah. Ada pula dari sisi tempat tinggal. Ini kita sebut tetangga kita, tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga muka, tetangga belakang. Di dalam Islam, tetangga itu adalah 40 rumah, ke kanan, ke kiri, ke muka, dan ke belakang. Bukan hanya 2-3 di samping rumah kita, tidak, 40 rumah. Dan hubungkan silaturahim. Bagaimana caranya? Menjenguknya, memperhatikan keperluannya. Kemudian apabila kita memasak, maka banyakkan airnya. Dan kita sampaikan kepada tetangga kita. Tujuannya adalah untuk menghubungkan silaturahim. Maksud hadis tersebut adalah cari sebab sebanyak-banyaknya untuk dapat berhubungan. Itu maksudnya. Bukan airnya saja yang diberikan. Pokoknya buah, kita pergi ke kebun, bawa buah, berikan buah. Apalagi yang lain, kita pulang dari luar negeri umpamanya, bawa oleh-oleh sedikit, berikan, dan seterusnya. Itu adalah sebagai sarana untuk menghubungkan silaturahim. Orang yang fasik tidak. Orang yang fasik dicari-cari sebab untuk memutuskan silaturahim. Kadang-kadang sebabnya hanya daun-daun tetangga itu jatuh ke halamannya, sudah menjadi sebab untuk memutuskan silaturahim. Karena mengikuti kehendak hawa nafsu, maka mereka melanggar, mereka membatalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sambungkan silaturahim, dibatalkannya dengan hawa nafsunya, yaitu dengan memutuskan silaturahim. Satu lagi makna menyambungkan di sini, yaitu menyambungkan silaturahim di sini adalah berjemaah. Berjemaah. Seperti kita di sini ini, kita ada satu jemaah umat Islam, kelompok umat Islam, maka mesti kita jaga dengan baik. Kalau kita berjemaah, maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita mesti perhatikan kepentingan bersama. Nah, ketika mementingkan kepentingan bersama ini, kadang-kadang kita mesti berkorban. Ada yang tidak mau berkorban. Sudahlah, kalau begitu saya keluar sajalah dari kelompok itu, akan saya cari kelompok yang lain lagi. Kalau demikian sifatnya di kelompok yang baru pun dia akan begitu juga. Tak berapa lama dia pun akan keluar dari kelompok itu. Di dalam Islam mesti di dalam jemaah. Dalam hadis Nabi disebutkan orang yang keluar jemaah sama seperti kambing yang keluar dari kelompoknya. Kambing yang keluar dari kelompoknya akan diterkam oleh serigala. Maka banyak sekali perintah-perintah dalam Quran ada, dalam hadis Nabi ada, supaya tetap di dalam jemaah, di dalam kelompok. Dan masjid adalah sarana untuk memelihara jemaah ini.
Itu termasuk juga menghubungkan silaturahim. Jangan pecah lagi jemaah. Apalagi hanya karena masalah-masalah khilafiyat yang memang kita boleh berbeda pendapat. Satu pakai bismillah, satu tak mau pakai bismillah. Putus silaturahim. Pecah jemaah. Yang satu wirid setelah salat, yang satu lagi tak mau wirid setelah salat. Dah putus silaturahim. Yang satu lagi salat lipat tangannya di atas dada, yang satunya di bawah dada. Sudah putus silaturahim. Yang satunya menggerakkan tangan sekali saja ketika tahiyat, yang satu lagi berkali-kali. Dah putus pula silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim seperti ini, padahal boleh kita berbeda pendapat, tetapi perbedaan pendapat itu yang dijadikannya untuk memutuskan silaturahim, dia adalah orang yang telah terkeluar dari apa yang Allah perintahkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka inilah orang yang memutuskan silaturahim yang Allah perintahkan mereka untuk menyambungkannya. Maka sedih sekali kita melihat keadaan umat Islam seperti sekarang ini. Padahal menghubungkan silaturahim hukumnya wajib. Berbeda pendapat itu hukumnya boleh. Yang berkaitan dengan khilafiyat boleh. Maka jangan terjebak kepada kehendak hawa nafsu sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Na'udzubillah, tanpa kita sadari. Sifat yang ketiga adalah wa yufsiduna fil ard, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Merusak. Kapan seseorang itu merusak? Seseorang itu merusak apabila tidak sesuai dengan melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturan. Itu namanya merusak. Sebelum ini kita sudah sebut, kalau mau membuka baut umpamanya, maka buka ke kiri. Itu aturannya seperti itu. Tapi dia buka baut, dia buka ke kanan. Terbuka baut? Tidak. Bahkan merusak. Ini makna merusak. Apalagi yang lain umpamanya contoh. Banyak sekali aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Apabila tidak sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan, bermakna merusak. Umpamanya sekarang ini merusak keturunan. Aturan yang Allah tetapkan dalam memelihara keturunan adalah berumah tangga dengan berkawin, menikah, ijab kabul. Tetapi dia merusaknya, yaitu dengan berzina. Maka orang yang berzina adalah orang yang merusak. Merusak apa? Merusak keturunan. Ada lagi umpamanya Allah tetapkan aturan, jangan makan makanan yang haram, jangan minum minuman yang haram. Dia pula makan makanan yang haram, dia pula minum minuman yang haram. Maka dia telah melanggar aturan, maka dia telah merusak dirinya. Contohnya umpamanya jangan minum arak, jangan minum minuman yang memabukkan. Dia pula minum minuman yang memabukkan, maka dia telah merusak dirinya, merusak akal fikirannya. Yang tadinya akal fikiran bisa berfikir, kalau sudah mabuk tak bisa berfikir lagi. Maka orang yang mabuk kita tengok apapun dia lakukan karena dia mabuk dan dia tidak sadar apa yang dia lakukan, maka dia telah merusak. Apalagi aturan yang lain. Dengan manusia begitu juga. Penjual dengan pembeli. Penjual katakan barang itu sebenarnya, kalau memang baik katakan baik, kalau memang ada cacat celahnya katakan cacat celahnya. 1 kilogram katakan 1 kilogram. Ini kurang dikatakan 1 kilogram. Tidak sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan, maka orang yang seperti ini telah merusak perdagangan.
telah merusak jual beli. Siapa lagi yang lain kita sebut? Pemerintah dengan rakyat. Begitu juga. Jangan rusak perhubungan antara pemerintah yang menjalankan kehidupan di tengah masyarakat ini, yang diberikan kuasa untuk memerintah. Jangan rusak. Apabila memang anggaran itu umpamanya 1 triliun, umpamanya sampaikan 1 triliun, jangan dipotong-potong. Apabila memotongnya bermakna telah merusak. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang hari ini gedungnya diresmikan di provinsi kita ini. Kalau memang ia mendapati kesalahan dalam pemeriksaan, katakan suatu kesalahan, jangan ditutupi. Seperti apa didapati, seperti itu disampaikan sesuai dengan aturan, maka tidak merusak. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan, merusak. Malangnya pada hari ini ramai manusia yang sebenarnya merusak. Suami merusak, istri merusak, orang tua merusak, keluarga, anak merusak, paman merusak, kepala suku merusak, pemimpin merusak, penjual merusak, pembeli, semua merusak. Akhirnya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Silakan lihat, laut kita habis, hutan kita habis, minyak dalam perut bumi kita habis. Ini karena tidak sesuai dengan aturan. Di saat tidak sesuai dengan aturan, dia adalah kerusakan. Dan yang melakukan kerusakan di muka bumi adalah orang-orang yang fasik. Kemudian Allah tutup, orang-orang yang fasik itu, yang 3 sifatnya itu adalah ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jangan katakan beruntung, tidak. Rugi. Apa mana rugi? Tidak beruntung. Itu lawannya. Biasanya rugi ini dalam perdagangan, kaitannya dengan modal. Apabila modal 1 juta, kemudian berdagang, kemudian dapat 1.200.000 umpamanya. Untung atau rugi? Untung. Untung berapa? 200.000. Modal 1 juta, kemudian berdagang, dapat hanya 800.000 saja. Untung atau rugi? Rugi. Rugi berapa? 200.000. Rugi maknanya susutnya modal. Itu makna rugi. Ini susutnya 200, rugi. Ada yang susutnya sampai 500, tinggal 500.000. Ada susutnya modalnya habis. Nah, itu rugi juga. Ada lagi yang lebih hebat dari itu. Modal habis, hutang pun timbul. Itu namanya muflis, bangkrut. Nah, di sini disebut rugi. Rugi. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang rugi, bermakna orang yang modalnya habis. Kemudian kita tanya, modal kita ini apa? Modal manusia itu apa? Ketika manusia lahir, manusia membawa modal namanya fitrah. Fitrah itu suci. Ketika kita lahir, tidak ada bawa pahala dan juga tidak memiliki dosa. Itu fitrah. Kemudian kita pun membesar, dewasa. Apabila dewasa, kalau buat baik dapat pahala. Kalau buat buruk dapat dosa. Apabila buat baik, kemudian meninggal dunia,
dengan membawa kebaikan, membawa pahala. Ketika lahir tak membawa pahala. Ketika meninggalkan dunia ini membawa pahala. Itu maknanya beruntung. Karena bertambah. Ketika lahir ke dunia tidak membawa dosa, tak memiliki dosa. Kemudian ketika di dunia ini buat dosa, buat keburukan, memiliki dosa. Kemudian meninggalkan dunia ini dengan membawa dosa. Tadi ketika lahir ke dunia tak membawa dosa, meninggalkan dunia membawa dosa. Orang yang seperti ini orang yang merugi. Jadi kalau disebut merugi, kaitannya dengan modal. Dan modal hidup manusia adalah fitrah yang suci. Yang fitrah itu sebenarnya membuat manusia beriman kepada Allah. Tetapi diabaikan fitrah itu. Bukannya membuat dia beriman, tapi membuat dia menjual iman. Bukannya dia berada di dalam Islam, dalam fitrah yang suci itu, tapi dia keluar pula dari Islam. Maka orang ini adalah orang yang merugi. Maka dalam ayat yang lain Allah menyebutkan orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman dan tidak berbuat baik. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illa, kecuali, kapan baru tidak rugi? Illa alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali apabila mereka beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh. Tidak mau beriman, rugi. Tidak mau beramal saleh, rugi. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati untuk menepati kebenaran supaya tetap dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Karena kita ini diuji oleh Allah di dalam hidup ini. Ada kalanya kita akan melakukan pelanggaran, tetapi dengan nasihat menasihati supaya kita tetap sabar dalam ketaatan, akhirnya tidak jadi melanggar. Orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung. Sementara orang-orang fasik adalah orang yang tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak nasihat menasihati, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan, tahu tidak kamu siapa orang yang merugi itu? Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau tidak kutunjukkan kepadamu, kuberitakan kepadamu siapa orang yang merugi dalam melakukan perbuatan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang merugi itu adalah orang yang tersesat di dalam hidup ketika di dunia. Tersesat maknanya tidak mengikuti jalan yang benar. Tersesat maknanya tidak beriman kepada Allah. Tersesat maknanya tidak memperhatikan syariat Allah. Lain yang diperintahkan, lain pula yang dibuat. Maka orang yang seperti ini orang yang telah tersesat. Dan malangnya lagi adalah wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, menyangka mereka berbuat baik padahal sebenarnya tidak. Karena sekarang ini ada orang yang berbangga dengan dosa-dosanya, seakan-akan dia berbuat baik, tetapi sebenarnya tidak. Umpamanya dia mau masuk pegawai negeri, umpamanya PNS, kemudian kita katakan kepadanya jangan memberi sesuatu untuk diterima, tetapi dia beri juga karena dia ingin diterima, atau anaknya ingin diterima. Kita katakan ini tak baik, ini baik saja, ini boleh, ini tidak mengapa, ini bukan yang dilarang, ini boleh. Karena kalau tidak seperti ini kita tidak akan diterima. Ini boleh, tak apa-apa. Mereka menyangka bahwasanya perbuatan itu baik saja, padahal tercela. Dalam hadis Nabi disebutkan la'anallahu rashi wal murtasi war raisi.
Allah melaknat orang yang memberi, orang yang menerima, dan orang yang menjadi perantara. Berapa yang diberikan? 30 juta. Maka Allah melaknat yang memberi itu, dan yang menerima, dan yang menjadi perantara. Dan jangan dikatakan 30 juta itu halal. Tidak, 30 juta itu adalah uang haram. Apabila dia bangun rumah dengan 30 juta, atau dia beli tanah yang dengan 30 juta, kemudian dia salat di situ, maka salatnya tak ada pahala. Karena dia salat di atas tanah yang haram. Kalau dia pergi haji dengan uang tersebut, hajinya sah tapi tak ada pahala. Haji sah karena menepati syarat dan rukun, tapi tak ada pahala karena berbekal dengan uang yang haram. Tetapi itu banyak terjadi. Begitu juga umpamanya pemerintah mengeluarkan proyek, kemudian pengusaha pun mengejarnya, dilelanglah. Tetapi dalam proses pelelangan, nah pengusaha-pengusaha ini letak-letak uang supaya dimenangkan tender itu untuknya. Uang yang diberikan itu adalah rasuah, sogokan. Hukumnya haram, dilaknat oleh Allah. Yang memberi dilaknat, yang menerima dilaknat, yang menjadi perantara pun juga dilaknat. Banyak sekarang? Banyak. Semalam kita memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Tapi sayang kalau hanya dengan demonstrasi saja, tidak akan merubah keadaan. Yang merubah adalah jiwa kita, hati kita. Karena itulah yang akan menentukan bahwasanya apa yang kita tetapkan adalah yang menepati seperti yang Allah kehendaki. Kalau tidak, terkeluar, menyimpang, maka telah melakukan kerosakan, dan itu adalah sifat orang-orang fasik. Jangan katakan beruntung, tetapi sebenarnya adalah merugi. Maka perlu penyadaran mungkin. Tapi untuk menyadarkan manusia yang sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, memang perlu waktu yang panjang dan memang berat. Dan mestilah kita mulai dari diri kita sendiri. Inilah dia sifat-sifat orang yang fasik di dalam ayat yang kita bahaskan ini, yaitu membatalkan janji dengan Allah, kemudian memutuskan silaturahim yang Allah perintahkan untuk disambungkan, kemudian melakukan kerusakan di muka bumi. Apabila demikian sifat-sifat yang ada, maka mereka adalah orang-orang fasik. Mereka adalah orang-orang yang merugi, tidak mendapatkan kebaikan apa-apa di dunia, dan juga tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa di akhirat. Apabila tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, bermakna gagallah di dalam hidup. Kegagalan dalam hidup bukan ditentukan dengan banyaknya uang yang sudah kita kumpulkan, dengan tingginya kedudukan yang kita capai, tidak. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam hidup ditentukan oleh berada di atas jalan yang benar atau tidak, Allah redai atau tidak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah untuk hidup kita di dunia ini dan untuk hidup kita di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.